Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsa bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimakumullah. Menjelang masuknya bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan khutbahnya panjang sebenarnya. Saya sarikan saja seperti ini. Pertama, menurut hadis riwayat Imam Tabrani, poleni rasange ulang puasa batum ni kanaya bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu turun dari langit untuk menghampiri hambanya. Kalau bulan Rajab Allah memanggil Rasulullah untuk naik untuk mi'raj kepada Allah. Sekarang bulan Ramadan Allah yang turun. Apa yang dilakukan Allah? Membawa rahmat. Sampai rahmat itu dari awal sampai akhir. Tapi ulama beberapa mengatakan dibagilah rahmatnya Allah itu awaluha rahmatun, awsatuha sebagai maghfirah, wa akhiruha itqu minan nar. Tapi sebenarnya sepanjang bulan Ramadan itu penuh rahmat. Coba kita lihat kalau orang mau buka puasa luar biasa rahmatnya Allah. Ada cucu saya baru 4 tahun ya sudah siap di depan. Ada jalan kote, mungkin dia suka jalan kote. Belum pi orang buka, nah jaling-jaling. Karena dia tidak tahan, dia pi pegang piringnya. Saya belum pi bukan ada, ku pegang jiutan. Artinya anak kecil saja itu bahagia sekali rahmat Allah, karena mereka itu buka puasa. Nah. Kemudian Allah menghapus dosa-dosa. Sebenarnya kita minta tidak minta Allah sudah hapus dosa kita, apalagi kalau kita minta. Allah mengabulkan doa, dihapus dosa, dikabul, maka Allah mengatakan kepada malaikat, lihatlah hamba-Ku berlomba-lomba menuju kepada kebaikan di bulan ini. Jadi kita lihat bulan Ramadan itu orang berlomba-lomba. Ya, banyak juga berlomba-lomba beli takjil di sepanjang jalan ini. Saya kapan itu lewat sore hari, wah tidak bisa lewat. Berjejer itu mobil dan tidak bisa berdua mobil begini kalau ada motor. Ditambah lagi takjil maju ke depan, aduh makin tidak bisa. Tapi tidak ada juga orang yang marah-marah karena rahmat Allah itu tidak dipakai, pinggir kau, saya mau lewat. Itu juga penjual takjil, kenapa kau terlalu maju? Tidak ada. Mereka juga kalau dikatakan kenapa, paling juga dia senyum. Dibilang waktunya mi ustaz, orang menjual. Kalau bulan Ramadan ngatain aja balu takjil andrini. Coba bayangkan. Lihat hamba Allah berlomba-lomba kepada kebaikan. Dia banggakan kita. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang yang sengsara adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini. Sengsara betul kalau tidak dapatkan rahmat. Nah, para saimun rahimakumullah.
sebuah hadis panjang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, saya Indonesiakan saja, adalah Nabi orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan sifat dermawannya itu lebih ditingkatkan lagi di bulan Ramadan. Itu Jibril yang mengatakan, karena hampir tiap malam itu Jibril di bulan Ramadan datang menemani Rasulullah, datang mendengar Rasulullah baca Al-Quran, bahkan kadang juga Jibril ikut dalam bentuk manusia. Jibril datang untuk, dan pada setiap malam itu mendengarkan bacaan Al-Quran dari Jibril, dan apabila Jibril alaihissalam menjumpai beliau, maka pada saat bulan Ramadan itu Rasulullah itu paling dermawan, ya. Sampai digambarkan oleh malaikat Jibril, dermawannya Rasulullah itu lebih sejuk, lebih nikmat daripada angin yang bertiup sepoi-sepoi. Kita bisa rasakan kan kalau lagi lapar ini, daerah ini terlalu padat, mungkin ada di antara kita punya lantai 2 atau mungkin di bawah, di luar, di taman-taman, angin datang, nikmatnya, kedermawan Rasulullah lebih daripada itu. Kemudian saya diberi tema Ramadan bulan Derma. Ini bahasa Indonesia, tapi sebenarnya derma, insentif, ya, hadiah, banyak lagi. Ya, ada yang namanya tip, ada yang namanya sedekah, banyak sekali. Itu Islam mengenal dengan infak dan sedekah. Sebanyak saja kita itu pakai infak, sedekah. Tapi karena kita memang banyak istilah. Kemarin itu di Al-Markas saya ikuti semacam diskusi membicarakan tentang Islam demokrat. Tidak ada demokrasi dalam Islam. Tidak ada lagi demokrasi dibicarakan. Itu bahasa dunia. Islam itu sudah semuanya dalam kondisi wasatan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, nahnu ummatan wasatan, kami adalah manusia yang pertengahan. Pertengahan itu artinya tidak naik, tidak turun, tidak maju ke belakang dan sebagainya, tapi dia berada. Inilah sebenarnya istilahnya moderat. Tapi kita itu diracuni cara berpikir orang-orang barat sampai dimunculkan moderat, padahal Islam itu sudah ya selalu moderat. Nah, ada beberapa aktivitas sosial manusia yang kita kenal. Ada namanya zakat, ada namanya infak, sedekah, ada namanya hibah, wakaf, derma. Hadiah saja orang barat bilang reward, ya. Ada bonus, ada tip, ada upah, ada gaji, ada honor dan sebagainya. Banyak sekali, ya. Nah, saya tidak akan artikan semuanya ini, tetapi mungkin lebih banyak berada kepada masalah infak dan sedekah. Infak adalah lebih mengarah kepada material. Infak itu lebih banyak kepada masalah tanah, masalah rumah, masalah sertifikat, masalah fulus, ya. Tetapi infak itu juga masih ada dalam dua aspek. Pertama, infak yang wajib itu zakat, tidak boleh. Cuma zakat infak wajib itu tertentu jumlahnya, tertentu waktunya, tertentu orang yang mendapatkannya, banyak ketentuannya. Tapi itu wajib, ya. Dan ada juga yang non zakat, itu tidak wajib. Sehingga kalau infak ada yang wajib, ada yang sunnah, maka infak yang wajib itu selain zakat juga ada namanya tinja, ya, nazar. Jadi kalau kita bertinja, nanti kalau anakku lulus, saya akan masukkan uang sekian ke masjid
Nurul Istiqomah. Itu wajib itu. Anaknya lulus baru dia tidak lakukan, berhutang dia. Ada juga namanya kafarat. Kafarat itu denda. Denda bukan hanya pada waktu haji. Denda dalam bulan puasa ini. Ada seorang datang kepada, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok? Sudah saya celaka ini, celaka. Kenapa kok bilang celaka? Bilang, bulan Ramadan saya tidak tahan lagi, saya melakukan hubungan sama istri di siang hari. Rasulullah senyum. Wah, kalau begitu itu bukan celaka karena ada semacam dendanya, ada semacam jalan keluarnya kalau kau melakukannya. Nah, tapi dia mengatakan, saya datang ya Rasulullah karena saya berada di atas istriku pada siang hari. Ya, dia tidak bilang berjim untuk istriku. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu budak, bebaskanlah seorang budak. Ya Rasulullah, saya tidak punya uang. Rasulullah senyum sambil dia katakan, kalau begitu tidak ada uangmu, puasalah engkau 2 bulan berturut-turut. Nah baru saja ini 5 hari saya sudah tidak tahan, bagaimana kalau 2 bulan? Masih juga senyum Rasulullah. Kalau begitu kasih makanlah orang miskin 60 orang. 1 orang setiap hari. Dia bilang, nah saya yang paling miskin di dunia ini ya Rasulullah. Tidak ada uangku. Rasulullah mengambil beras, mengambil ini. Ini bawalah, cari orang miskin baru kau kasih. Apa jawab sahabat Rasulullah? Nah tidak ada orang miskin dari saya. Kalau begitu kau ambil dan kau makan sendiri. Coba bayangkan, dari dosa, kafarat, karena tidak ada jalannya untuk dirinya sendiri. Tapi orang mengatakan, hebatnya ini agama. Dia yang berbuat dosa justru dia, karena dia yang paling miskin. Ya, tapi kalau orang kaya tidak boleh, kau bebaskan dulu budak. Kalau tidak mampu ya puasa 60 hari dan seterusnya. Kemudian ada namanya qada. Ibu itu biasanya mengqada. Kita juga kadang mengqada. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man ayyamam ma'dudat. Bulan puasa itu telah ditentukan harinya. Man kana minkum maridan, siapa di antara kamu yang marid, yang sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun, maka lakukanlah penggantian, qadalah puasamu sebanyak hari yang kau tinggalkan. Nah, itu wajib kita lakukan. Ibu-ibu sebaiknya mengqada itu jangan menunggu nanti sebulan, nanti bulan Sya'ban baru mau qada, jangan. Nanti setelah bulan Ramadan ini ibu ada namanya puasa sunnah Syawal 6 hari. Nah, itu tidak wajib, tetapi itu adalah sunnah. Sampai Rasulullah bersabda, siapa yang puasa sebulan Ramadan ditambah dengan puasa sunnah Syawal 6 hari, maka sama dengan dia puasa 1 tahun. Ya, para mufassirin dan beberapa cendekia mengatakan, kan puasa itu 1 hari dikali 10, berarti kalau 30 hari 300 hari kita puasa. Ditambah Syawal 6 hari kali 10, 60 hari. Dalam 1 tahun 365 hari. 5 hari diharamkan kita puasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik 11, 12, 13. Zulhijjah itu 5 hari. Jadi 360 kurang 5, 360 hari. 30, 306. Nah, ini dia. Wah, itu kan barangkali cuma kali-kalinya orangnya. Ada Rasul mengatakan siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, namanya puasa bid, sama dengan dia puasa selama 1 tahun. Hitung maki 3 kali setiap bulan kali 12 berapa? 36 kali 10 360. Jadi tidak dibikin-bikin, memang Rasulullah itu sudah kena semuanya. Nah, ada namanya infak sunnah. Itu yang tidak ada
takarannya. Berapa saja kita, mulai dari mungkin hanya berniat itu sudah boleh, ya, tapi baru hanya satu. Kalau dia lakukan dikali 10. Bahkan kalau di dalam hari-hari biasa Al-Baqarah 261 dikali 700. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti saya akan berikan tapi tidak apa-apa saya kemukakan. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang membelanjakan ya sesuatu ke jalan Allah, kamatsali habbatin, seperti sebuah biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi sab'a sanabilah, menjadi 7 tangkai. Satu yang ditanam tumbuh 1 batang dan 7 tangkai. Fi kulli tumbulatin, pada setiap tangkai, mi'ah, 100 habbah. Jadi ditanam 1 tumbuh 7 kali 100, 700. Apalagi di bulan Ramadan ini, wih, banyak lagi kalinya. Di mana letaknya itu? Pada ayat yang terakhir ini. Wallahu yudaifu liman yasha. Allah akan memberikan keluasan lebih banyak lagi kepada orang yang dikehendaki. Jadi bukan hanya 700. Siapa kedekan? Orang yang puasa, orang yang kasih papa buka ibu, orang yang sholat, orang yang ikuti tausiah. Itu dikalikan sampai kita tidak tahu berapa banyaknya. Hanya Allah yang tahu. Wasaumuli wa ana ajasim bih, dan puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Allah yang akan membalas, termasuk amalia puasa kita. Jangan dulu itu hitung-hitungannya, kita membaca atau kita dengar saja hadis Rasulullah. Ya, rakaataini qabla subuhi, tadi banyak yang salat sunnah ya. 2 rakaat sebelum salat subuh khairun min, lebih baik daripada dunia. Ya, lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan isinya. Adakah orang yang mempunyai harta seluas dunia dan isinya? Tidak ada. Siapa yang punya harta yang ada di bawah emas, nikel, segala macam? Saya punya harta yang ada di gunung. Saya punya harta yang ada di langit. Dunia dan segala isinya itu 2 rakaat saja. Kali maki berapa salat subuh kali sekian. Weh, banyak sekali. Tapi kalau kita lihat dunia dengan luasnya, itu tidak ada artinya. Dunia ini dengan luasnya Allah, kalau kita masukkan tangan tak ke laut, kita angkat, ada menetes, ada sisa di sini belum jatuh. Itulah sama dengan dunia dibandingkan dengan seluruh lautan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sombong. Sayangnya saya nggak tampilkan di sini bagaimana itu perbandingan dunia. Lain kali kalau ada waktu. Nah, itu diberikan kepada fakir miskin, bencana alam, kemudian seterusnya. Sedekah juga dapat bermakna sama dengan infak. Infak atau sedekah. Jadi sama dengan sedekah wajib, sama dengan infak wajib, ya. Begitu bagusnya namanya sedekah sampai sebuah hadis Rasulullah dikatakan setiap tasbih sedekah. Subhanallah itu sedekah. Walhamdulillah sedekah. Allahu Akbar sedekah. Setiap amar ma'ruf sedekah. Ya, kita memanggil orang sedekah. Muazzin azan sedekah. Semua sedekah. Ya. Tadi Pak Nurdin menunggu saya dari tadi malam, dia telepon, rupanya saya tidak sempat jawab, bingung dia. Datang nggak tin? Dia nama Nessa. Begitu dia tunggu saya, semua aktivitasnya berapa lama dia menunggu itu sedekah. Begitu masuk mobil saya, pelong hatinya. Sama dengan pengurus masjid. Kalau lagi 10 menit mau masuk waktu Jumat, nah dia pigagai ke Pak Ketok Bay. Masya Allah, mosek nih. Walaupun ada yang bisa naik tapi mosek nih. Nah, kita juga pernah mau balik tak lewat tong, tapi jangan juga salahkan kau dong. Bisa mungkin dari Makassar, kalau saya dari Taman Landrea dekat-dekat aja, tapi orang dari Makassar hari Jumat kita tahu itu mobil luar biasa. Baik, nahi mungkar juga sedekah. Bedanya amar ma'ruf nahi mungkar itu, coba kalau kita panggil orang, ayo mari kita kerja bakti di atas, halo hari ini kerja bakti menghadapi bulan Ramadan, paling itu orang minta iyo kerja muko,
Tapi maaf ya, ada yang mengatakan sorry ya, saya lagi ada ini, masih lumayan. Kalau datang, kerja bakti orang, kerja mau kau, nah sunnah gitu. Kenapa kau harus perintah saya? Nah, sudah mulai lain. Jadi kalau diajak orang, ayo kita lakukan kebaikan masih bagus. Tapi kalau suruh, bikin kau ini, bikin kau. Ayo, dilarang merokok demi kesehatan. Ada ton di situ, rokok menyebabkan kanker dan sebagainya. Tapi tetap ton dia orang merokok. Begitu kita tidak boleh merokok, pangkat. Uangku saya belikan, inak ketong, saya yang sakit kalau ini. Kenapa kau yang inilah soal. Itu baru amar ma'ruf untuk perintah kebaikan. Apalagi kalau nahi mungkar, tidak boleh merokok, pangkat. Kenapa kau larang kak? Nahi mungkar luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita bahwa manusia yang terbaik adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim. Manusia yang baik adalah muslim. Orang muslim tidak semuanya baik. Allah mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak semua muslim mampu, tapi ada di antara muslim itu yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan ditutup oleh Allah wa tu'minuna billah. Berarti orang muslim bagus, mengajak kebaikan bagus, tetapi dia orang beriman. Tidak semua orang muslim itu beriman. Jadi tingkatannya manusia, muslim, mukmin. Nah, kemudian mukmin kalau kita hanya beriman saja belum tentu. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Diangkatlah derajatnya orang yang mukmin di antara kamu yang selalu menuntut ilmu pengetahuan. Mana ke ilmu pengetahuan ini? Bukan hanya di fakultas, bukan hanya di SMA. Ini ilmu pengetahuan. Maka diangkat derajatnya orang yang beriman dan menuntut ilmu pengetahuan. Makanya disebut muallim. Jadi tadi manusia, kemudian muslim, mukmin, muallim. Nah, kadang orang muallim itu sombong. Orang-orang yang punya ilmu itu kadang sombong, kadang ini. Makanya orang yang tingkatannya lebih bagus para muallim adalah mereka yang ikhlas, muhlasin, ikhlas dalam memberikan ilmunya. Ya, ikhlas di dalam saling mengingatkan, dan masih banyak tingkatannya lagi ke atas sampai takwa ya. Ada lagi namanya muhsin dan seterusnya. Dan ada lagi satu, menyalurkan syahwat kepada istri itu sedekah. Istri juga meladeni suaminya sedekah. Sayangnya puasa itu orang tidak bisa minum. Ini baru 4 malam ini sudah mulai batuk-batuk. Baik. Sudah tadi sedekah wajib, zakat, sedekah sunnah, yang lain-lain itu. Apa keistimewaan sedekah? Mendapat balasan yang sangat besar meskipun yang disedekahkan itu dianggap remeh. Saya mengambil contoh saja ya. Saya sampaikan tadi wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim ya. Nah, kemudian menjadi naungan di hari kiamat itu sedekah. Ya. Sebagaimana Rasulullah kullum imri fi dilli sadaqatihi hatta yafsal bainan nas. Setiap orang yang berada di bawah naungan sedekahnya pada saat kita antri mau dihisab oleh Allah, ada sedekah di atas kita. Mungkin yang lain, hadis yang lain ada 7 golongan yang dinaungi la dilla illa dillum. Tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah sedekah. Yang lain iman yang adil. Manusia apalagi anak muda yang senang datang ke masjid itu dilindungi nanti di hari kemudian. Saya orang tua sudah mikir juga muda dulu. Kalau dulu kita tidak senang ke masjid, sekarang datang mikir ke masjid juga. Itu termasuk dinaungi di hari kemudian. Termasuk imam yang adil, dan masih ada lagi yang lain ya. Kemudian sebuah hadis Al-Baihaqi, setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat hingga diputuskan antara manusia.
Yang ketiga, pahala sedekah akan dilipat gandakan. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa seorang datang kepada membawa onta. Datang orang tua, ya Rasulullah, ini ontaku, saya sedekahkan fisabilillah. Rasulullah ambil tangannya orang tua itu, dia pegang kekangnya sambil mengatakan, Pak tua, sekarang ini kita sumbangkan satu onta jalan Allah. Nanti akan diganti oleh Allah di surga 700 ekor onta yang lebih bagus dari onta. Ini baru onta. Terus bagaimana? Tadi 261 Al-Baqarah hanya sebiji kurma atau biji yang lain dikali 700. Kemudian Al-Baqarah sudah tadi ini ya. Jadi ayat ini memang wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim, sudah saya terangkan tadi. Nah, apabila fisabilillah di jalan Allah, apakah perang jihad atau yang apa saja, bukan lagi perang jihad yang disebut fisabilillah. Berzakat itu juga fisabilillah. Ya, ada 8 golongan bagi zakat harta. Ya, selain kepada al-fuqara wal masakin, ya, 2 yang diutamakan dulu, orang fakir, orang. Siapakah itu orang miskin? Orang miskin dia punya pekerjaan tapi tidak cukup dibayar atau makan sehari-hari. Mungkin pagi ada, siang tidak, malam ada, itu miskin. Kalau fakir kadang 3 hari tidak makan dan tidak punya pekerjaan, makanya didahulukan fakir dan miskin. Oleh karena itu kalau ada orang-orang fakir, mereka itu punya hak untuk meminta. Ya, di dalam surah Ad-Duha, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadduha walaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka wala, ya, dan sesungguhnya datang orang-orang fakir dan miskin itu meminta, itu haknya. Wala tanhar, jangan dihardik. Hei, minta, jangan dihardik. Qaulun ma'rufun, bahasa yang baik, khairun min sadaqah, lebih baik daripada kau memberikan sedekah sambil kau ikuti dengan manoko. Ini datang lagi. Apa itu? Remaja masjid. Apa itu? Bawa maaf. Apa? Kita itu kerjanya saja remaja masjid, minta, jangan. Lebih baik katakan, sabar deh ya. Untuk kali ini Om belum bisa, nanti besok. Terima kasih Om. Lebih baik kalau ma'rufun. Saya biasa juga kodong, tidak ada uangku. Memang tidak ada uangku. Uang kecil tidak ada, uang besar habis juga. Keluar dari parkir, Masya Allah. Sabar kode ya. Sama sekali saya nggak punya. Oh iya Ustaz, tidak apa-apa. Bahasa. Coba kalau kita diam saja, apa nih Ustaz ini? Bicara saja, uang parkir dia tidak bisa bayar. Nah, tapi kalau ma'ruf, sabar kidena, ya kali kalau saya datang, saya akan ini. Oh iya Ustaz, tidak apa-apa Ustaz, ikhlas. Karena bahasa yang baik. Tapi kalau kita diam saja begini, manoko orang. Itu hak mereka untuk meminta, haknya mereka. Ada pada kita. Berikanlah dia, terutama di bulan Ramadan. Jadi kalau begitu, kalau ada uang receh, simpan memang mungkin di mobil tak. Kalau kita tidak bawa mobil, simpan memang mungkin di kantong tak. Ya, uang receh. Supaya kalau ada yang meminta, kita bisa berikan. Nah ini, uang 2.000 juga simpan dalam kantongku. Bukan hanya untuk parkir, tapi siapa saja. Kalau ada. Ya, kalau ada. Kalau dia minta, kasih. Kalau dia tidak minta, kasih juga. Wah, subhanallah. Ya. Baik, sabda Rasulullah dalam hadis, siapa yang bersedekah seberat 1 biji kurma dari penghasilan yang baik, Allah akan menerimanya kecuali yang baik. Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Allah menumbuhkan untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya hingga menjadi sebesar gunung. Nah, coba bayangkan. Ilustrasi, apakah Allah punya tangan, diilustrasikan, dia terima dengan tangan kanan. Anak-anak saja kalau dikasih sesuatu, tangan kanan tak. Karena tangan kanan ini yang baik.
Pernah saya ditegur oleh seseorang, saya ambil makanan, ya kan ini kan pegang, saya ambil makanan dengan tangan kiri. Tidak boleh Ustaz ambil tangan kiri. Tangan kananku kotor, karena saya pakai maksud kalau mau sendok nasi tangan kiri. Kan tangan kanan tidak boleh tangan kiri. Tangan kiri kan tangan cebok Ustaz. Kalau begitu pakai, kalau kau berdoa mau saya begini, jangan kau pakai doa ini. Kan kita berdoa jangan pakai dua tangan. Ada waktunya kita pakai tangan kanan, ada waktunya kita pakai tangan kiri. Waktu berdoa kita dua-dua. Ya Allah. Tidak ada orang berdoa pakai tangan kanan saja. Masya Allah. Kemudian sabda Rasulullah lagi bahwa sesungguhnya seorang laki-laki bersedekah dengan satu suap, maka dia tumbuh di tangan Allah, di telapak tangan Allah sehingga menjadi seperti gunung, maka bersedekahlah. Ya, baik. Masih sabda Rasulullah. 3 hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan sedekah yang hanya sebesar biji kurma atau satu suap sebesar gunung. Itu maki berapa biji kurma, berapa suap kita ini, berapa gunung kita dapat. Allahu Akbar. Yang keempat, sedekah akan meredam kemurkaan Allah dan menolak kematian yang jelek. Akan meredam kemurkaan Allah. Rasulullah bersabda, "Inna sadaqata latutfi'u gadabar rabbi wa tarfa'u maitatas su'i." Sesungguhnya sedekah bisa menekan kemungkaran daripada Allah dan menolak kematian. Hadis riwayat Imam Tirmizi dengan hasan yang garib. Yang kelima, sedekah menolak tipu daya setan. La yuhriju ahadun syai'un an minas sadaqati hatta yufakki anha lahya sab'ina ya. Ada 70 syaitan. Tidaklah seorang mengeluarkan satu sedekah kecuali dia akan bebas dari 70 lilitan syaitan. Sebelum saya lanjut ke 6, waktu kita tidur itu bangun, ada 3 golongan atau 3 tingkatan setan itu akan menggoda kita. Ya. Begitu kita tidur, kita tersilap mata entah. Ya, masih digoda kita, jam kok tidur kok lagi. Belum pi orang azan tidur kok lagi. Tertidur maka itu sudah dikencingi setan ini telingata ini. Bangun ki. Dan bangun tak itu duduk sedikit bernapas 2-3 napas baru ki baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan lagi tidur. Jangan seperti Mbak Urip ya. Bangun tidur lagi. Nah, orang Bugis bilang moto matinro. Dia moto tinro, moto matinro. Tidur lagi. Mbak Urip bilang bangun tidur. Nah, sesudah itu masih ada kita digoda setan, berdiri makin pergi ambil air wudhu. Ya. Sesudah kita mengambil air wudhu masih digoda setan, baca makin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita bertobat, kita minta lahir setan. Masih lagi, jangkit duduk. Ambil sajadah tak hamparkan. Baru berniat untuk salat sunnah. Digoda lagi setan. Setelah kita salat, datang lagi setan goda ki. Macam-macam itu. Kita ingat ini macam-macam. Kalau ada begitu, meliudah ki. Bukan keluar baru meludah, tidak. Meludah ki. Hanya sekedar ke kiri 3 kali. Itu badan saya lari. Lari itu setan kalau kita Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Datang setan 3 kali. Sebelah jangan ke kanan, jangan juga ke depan ke kiri. Setan akan lari. Kalau datang lagi lakukan, tapi jangan juga sedikit meludah. Perbaiki yang namanya istiqamah kita. Yang keenam, sedekah membersihkan dan mensucikan sebagaimana At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim sadaqatun tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Karena sedekah itu membersihkan
Bersihkan kita dari kikir, bersihkan kita dari gigili, bersihkan kita dari sangat mencintai harga. Ya. Ibu, kalau ada kotak amal lewat, ada uang tak? Uang apa yang kita masukkan? Uang apa yang kita masukkan? Merah, biru, hijau, atau uang tadi abu-abu? Yang mana Bu Ibu masukkan? Bahkan kalau ada koin, biasa koin itu dimasukkan kan Ibu? PT-PT saja kalau kita bayar koin dibilang apa ini? Apalagi Allah. Di sini kotaknya masih lumayan. Biasa itu ada kotak dari sengnya, baru kasih masuk koin bunyi. Bunyi itu. Bilang untuk apa itu? Insya Allah masuk surga. Masa surga dibayar dengan hanya uang koin saja? Sedekahlah yang banyak, insya Allah Allah akan membersihkan kita. Kemudian wa tuzakihim biha, ya, jadi kita tutahhirukum wa tuzakihim, artinya zakat itu akan menyuburkan sifat-sifat kedermawan kita, sifat baik kita, sifat mabasata. Mabasa itu dalam bahasa Makassar sombere, yang dipinjam Pak Dani, Makassar sombere, Makassar yang mabesa. Yang ketujuh, sedekah tidak mengurangi harta, bahkan menambah karena berkah. Ya, tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali ada 2 malaikat turun. Kalau kita bersedekah pada pagi hari, nanti saya akan berikan apa kehebatannya. Maka seorang malaikat, ya Allah, gantilah yang disedekahkan tadi, bahkan lipat gandakan. Yang seorang malaikat lagi, kalau kita tidak bersedekah, maka dia akan doakan kita. Apakah malaikat mendoa? Iya, dia doakan, ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang tidak mau bersedekah. Bayangkan. Dan doa malaikat itu insya Allah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, sedekah akan melapangkan hatinya, di mana pembawaannya selalu gembira dan bersukaria karena dia puas melihat orang yang bangga dengan diberikan sedekah. Jadi kalau ada uang tak kasih maki, jangan kira itu peminta-peminta. Apakah memang dia salurkan itu? Kan ada tulis situ korban kebakaran, taruh di kotaknya. Jangan, bukan urusan tak itu. Yang penting kita bersedekah, kasihnya dia. Kalau memang kita tidak mau bersedekah, bilang qaulun ma'ruf, sabar ke dulu nah. Kebetulan tidak ada uang besarku, uang kecilku habis juga. Ya, paling juga yang membawa kotak itu akan senyum. Iya, lain kali pi om, lain kali pi bu. Tapi kalau kita diam saja, ini orang ini dengar enggak kalau kita minta? Ya, sekali lagi, kalau kita berikan dia gembira. Apalagi sekarang banyak yang berkedok macam-macam. Ya, pakai apa itu? Panas itu kalau kita pakai itu, panas. Karena tidak ada kipas angin di dalam. Gerah. Ya, kita kasih macam-macam. Ada apa itu? Teletabib, ada Tinky Winky, apa macam-macam di situ. Ada Doraemon, ya. Silakan. Kemudian yang ke-9, menjadi sebab datangnya pertolongan Allah, di mana Rasulullah bersabda, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Nah, ada sebuah hadis yang sering saya pakai, yaitu irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Niga top poji palomoloi rori padana rupa tau, insyaallah pengallah taala maretoi alomolomol lori alena. Secara suruk itu jam 6 lewat 8 lewat 10 ya, sedikit lagi. Nah, siapa yang senang menolong kepada sesamanya? Siapa yang senang berbuat baik kepada sesamanya? Siapa yang senang membantu sesamanya? Yang di langit juga suka membantu kepadanya. Bukan hanya Allah, malaikat yang ada di langit turun. Ya, seperti istiqamah ini, Allah berfirman, qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalul alaihimul malaika, niga tahu napau maka dapong Allah taala yang tu puas sewa-sewa dek gaga sipadana, baru dia beristiqamah, maka turunlah malaikat untuk membantunya, an la tahafu wa la tahzan. Jangan kau takut, jangan kau sedih. Insyaallah kami datang bersama dengan pertolongan Allah. Itu.
bukan hanya pada sakratul maut, kapan saja itu istiqomah. Makanya cahaya nurul tadi saya salah masuk atau bingung Kak, belok Kak, pas di situ ada portal, salah masuk Kak barangkali, kenapa ada portal? Terus Kak, begitu terus Kak, mulai dengan tadi lewat mah ini, pulang Kak lagi, mau saya masuk lagi, saya tidak lihat itu terlindung itu masjid Nurul Istiqomah, tidak menghadap ke jalan, dia menghadap ke jalan ini jadi tidak kelihatan. Terus Kak lagi, nama ini sudah PDAM ini, Bapak putar Kak lagi, saya masuk saya saya dengar azan, terus alhamdulillah. Saya dulu nggak pikir ada portal, padahal ada portal ya. Baik, jadi pertolongan Allah itu selalu datang. Saya insya Allah tabe. Begitu terus Kak, mulai mendaki, lewat. Terus Kak lagi, nama ini sudah PDAM ini, pembayar. Putar Kak lagi, saya masuk saja deh. Saya dengar azan, saya dengar langsung terus alhamdulillah. Cocok nih. Saya dulu enggak pikir jadi pertolongan Allah itu selalu datang. Saya insya Allah tabe. Saya mau tularkan bahwa setiap saya dalam perjalanan saya minta kepada Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal nasir. Ramane kasih lupugo iro, idi monroy sandre ya, dan pertolonganmu lah yang sangat indah. Allah Ta'ala tanya sandre sambal yaki tadi. Jangan seperti lagunya orang, janji mutaroe ya. Kesip Pak Adam Murioloku ya. Padahal kau melakukan yang lain. Tapi Allah tidak. Begitu Allah menjanjikan, Allah akan menolong kita. Yang ke-10, sedekah menghilangkan berbagai akhlak yang buruk. Kenapa? Seperti kedengkian orang-orang miskin kepada orang kaya. Apalagi kalau orang kaya yang sombong. Tapi kadang juga orang biar miskin akan asal sombong. Ya to na kasihasi, ya to na matempo. Ya ko to sogi matempo, ang kato na tempo na sabab punai, to punai. Tapi kasihasi matempo ya Allah. Jadi saat itu orang biar miskin, yang disenangi Allah itu adalah orang kaya yang malabo. Allah senang, tapi lebih disenangi Allah adalah orang miskin yang malabo. Malabo bukan hanya harta, malabo senyum, malabo kekuatan, ada kerja bakti dia kerja, bukan hanya harta. Datang seorang badui, ya Rasulullah, ya ada apa? Itu orang kaya memang tong hebat. Kenapa? Dia sholat, kita juga sholat, ya. Kita puasa, dia juga puasa. Kita umroh, dia juga umroh. Bahkan dia berkali-kali umroh. Ya, kita melakukan kerja bakti, dia juga. Tapi kita tidak mampu membayar, kita tidak mampu bersedekah. Tapi mega doina, elo inangkan. Ini nasang elo kina degaga. Bagaimana saya bisa masuk surga? Elo koga, mau koga saya tunjukkan lebih banyak pahalanya daripada orang kaya yang keluarkan dengan perhitungan. Bilang apa Rasulullah? Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu kapan saja. Apalagi baca Al-Qur'an. Ya, setiap satu huruf itu dapat 10. Alif lam mim, bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam itu sudah 30. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 huruf. Sekali 10, 190. Kita mau lakukan satu Bismillahirrahmanirrahim, sudah dapat lagi. Kita jalan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Diterima lagi doa. Lakukanlah semua yang kita lakukan. Asal jangan di dalam WC kita bertasbih subhanallah, 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 alhamdulillah. Tidak boleh. Di luar nanti. Tapi kalau dalam hati mungkin tidak apa-apa supaya dek nampetu. Ya nolasan sampaja tepetu jenek talukan. Biasanya sampaja tepetu dek nangkan petu meringeral lori pong Allah Ta'ala. Sedangkan jenek taluka artinya habis.
batal wudunya, berwudu lagi. Jalan dari manusia tapi dekat dengan neraka. Jadi tidak ada perbuatan lagi ya di dunia hasanah wa fil akhirati. Tapi ini orang gili ya tidak ada lagi, tapi di dunia yang sudah didapatkan. Nah, salah satu contoh pelajaran hikmah memberi puasa adalah kehidupan manusia adalah berbuka puasa ya. Jadi pahala orang berbuka puasa sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Dengan banyak berderma melalui memberi makan berbuka dibarengi dengan puasa, itulah jalan menuju surga. Kemudian Abu Bakar pernah ditanya Rasulullah, "Hei, siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?" "Saya," kata Abu Bakar. "Siapakah di antara kalian yang dari tadi telah melakukan mengiringi jenazah?" "Saya," jawab Abu Bakar. "Siapakah di antara kalian yang sempat mengunjungi orang sakit?" "Saya, Rasulullah." "Siapakah di antara kalian yang sempat memberi sedekah kepada orang pada diri seseorang melainkan dia insya Allah?" Nah, itu ada semua pada kita. Puasa nih baik hati maki ya, suka menolong, bersilaturahim maki. Kalau ada orang meninggal kita datang, itu semua itu ciri-ciri orang yang berada di dalam surga. Baiklah Ibu, saya tutup. Ibu mau masuk surga Ibu? 4 syaratnya. Ibu wanita boleh masuk surga. Pertama, lengkap sholatnya. Yang kedua, lengkap puasanya. Yang dimaksud lengkap artinya tidak bolong-bolong. Kalau toh dia datang bendera merah, dia ganti pada hari yang lain. Yang ketiga, ini yang hebat ini, adalah ibu atau istri yang taat pada suami sepanjang suami tidak memerintahkan berbuat maksiat. Dan yang keempat adalah ibu yang kehormatannya hanya untuk suaminya, bukan untuk tetangga atau suami orang lain. Itu ibu masuk surga. Insya Allah Ibu. Nah, bapak-bapak, jalan menuju surga ada 3. Pertama, baca ayatul kursi sesudah sholat. Jangan dulu tinggalkan tempat duduk tak. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai akhir ayat. Malam sebelum kita tidur baca ayatul kursi. Kalau istri tak sudah tidur, bacakan ayatul kursi napa tasapuru. Jangan 10 ke bawah, 10 loyase. Ya begitu. Begitu anak sudah tidur, bacakan ayatul kursi 10 ke atas. Yang kedua, baca salawat kepada Rasulullah 100 kali sehari. Yang mana itu salawatnya? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salawatullah. Malam pelak deh Ustaz. Bacalah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Malam mau Pak Ustaz. Bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Malam tu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Itu 100 kali. Wah, lama sekali. 20 kali misal sudah sholat. Kali 5 100. Masih banyak. 10 sebelum sholat, 10 sesudah sholat. Tak lewat begitu kalau kita masih berat. Insya Allah. Jadi 2, baca selawat minimal 100 kali. Ini jalan menuju surga. Dan yang terakhir sana, ada di pintu sana, ada kotak amal. Setiap kita masuk sholat subuh, sedekah subuh. Terkenal itu sedekah subuh. Ya, waktu kita masukkan berdoa ke ya Allah, semoga sedekah saya hari ini akan menyebabkan saya dirahmati dan barakah Allah selalu. Ibu-ibu tidak datang sholat subuh, bikin di rumah kotak amal. Sebelum sholat subuh, sedekah subuh. Ini jalan menuju surga. Jalannya sudah ada, tapi mungkin kita enggan masuk surga. Kenapa? Kita tidak sempurna puasa, kita tidak bagus sholat, kita tidak suka berderma. Ada mila selalu kita bikin, tapi kita dekna oleh karena kita tidak punya SIM, kita tidak punya bensin, kita punya dan seterusnya. Mari kita lakukan dan bukakan jalan kepada Allah. Insya Allah mengatakan jalan itu akan terbuka bagi kita. Baiklah, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.